Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya di sebuah desa kecil di pinggiran Banyuwangi. Jalanan aspal sempit yang membelah. Desa itu hanya diterangi lampu, kuning dari beberapa warung yang masih buka. Angin lembab membawa aroma tanah basah dan daun bambu yang bergesekan pelan, seolah membisikkan sesuatu yang tak bisa dimengerti manusia. Di tepi jalan itu berdirilah sebuah gerobak kebab sederhana. Catnya sudah mulai pudar, tapi cahaya lampu neon kecil di atasnya membuatnya terlihat hangat di tengah dinginnya. Malam, asap dari daging yang dipanggang perlahan menari-nari di udara, bercampur dengan kabut, membentuk bayangan aneh di jalanan sepi. Gerobak itu milik Dini, seorang janda muda berusia 26 tahun. Wajahnya lembut, matanya teduh, tapi di balik senyumnya yang manis, ada kepedihan yang tak bisa sepenuhnya disembunyikan. 2 tahun lalu suaminya meninggal secara misterius, tenggelam di sungai dekat hutan bambu di belakang desa. Sejak saat itu Dini hidup sendiri, berjualan kebab dari sore hingga tengah malam demi bertahan hidup. Orang-orang di desa sebenarnya menyukainya, ramah, sopan dan masakannya enak. Tapi ada juga yang berbisik-bisik di belakang, mengatakan bahwa keberuntungan Dini setelah kematian suaminya terasa terlalu cepat. Dari janda yang hampir bangkrut, kini ia punya gerobak baru, bahkan tampak mulai makmur. Meski begitu, tak ada yang berani menanyakan langsung, karena mereka tahu ada hal-hal di desa itu yang lebih baik tidak dibicarakan terlalu jauh. Malam itu, sekitar pukul 10 Andra, seorang pemuda berusia 23 tahun, menurunkan gerobak es tehnya tak jauh dari tempat Dini berjualan. Ia baru seminggu berjualan di sana, tapi sudah sering menyapa Dini. Wajahnya bersih, penuh semangat, dan selalu tersenyum, kontras dengan suasana kelam di sekitar tempat itu. Malam Mbak Dini, laris ya hari ini? Lumayan Mas Andra, kalau Mas gimana? Es tehnya nggak kedinginan malam-malam gini? Justru rame Mbak. Orang kalau habis makan pedas pasti cari minum. Percakapan ringan seperti itu menjadi rutinitas kecil di antara mereka. Ada kehangatan yang tumbuh pelan, meski tanpa mereka sadari. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Dini beberapa kali melirik ke arah kebun bambu di belakang gerobaknya. Suara gemerisik daun terdengar, padahal angin hampir tak berhembus. Seolah ada sesuatu atau seseorang yang sedang memperhatikan. Sekitar pukul 11 jalanan mulai sepi. Hanya tersisa beberapa pengendara motor yang lewat dan suara jangkrik yang semakin keras di antara kabut. Dini menutup wadah dagingnya satu persatu, tapi dari ujung matanya, ia merasa ada bayangan hitam besar berdiri di balik batang bambu. Awalnya ia pikir itu hanya bayangan dari lampu gerobaknya, tapi ketika ia mematikan satu lampu kecil di sisi kiri, bayangan itu masih ada. Tidak berubah, tidak bergerak, hanya berdiri diam menatapnya. Dadanya berdebar, ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma ilusi, gumamnya. Namun sesaat kemudian, suara berat seperti napas kasar terdengar dari arah yang sama, panjang, dalam, seperti napas makhluk besar yang menahan amarah. Dini spontan mundur selangkah, memegang dada, sementara matanya menatap ke arah kebun bambu yang gelap pekat. Mbak Dini, kenapa? Suara Andra membuatnya tersentak. Pemuda itu sedang membereskan gelas di gerobaknya. Enggak apa-apa Mas, cuma kayaknya angin malam agak aneh. Andra menatap ke arah kebun bambu. Iya, dari tadi kayak ada yang ngintip ya. Katanya sambil tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Tapi tawanya cepat hilang ketika suara ranting patah terdengar dari dalam hutan itu. Krek. Keduanya saling berpandangan. Andra mengambil senter dari gerobaknya dan menyorotkan cahaya ke arah kebun bambu. Tidak ada apa-apa. Hanya kabut tebal yang memantulkan cahaya putih pucat. Tapi sesaat kemudian, cahaya itu menangkap bayangan seperti sosok berbulu besar di balik kabut. Hanya sekilas, lalu lenyap. Mas sudah, jangan dilihat lagi. Iya. Mungkin cuma anjing, tapi nada suaranya goyah. Malam itu mereka memutuskan tutup lebih awal. Namun saat Dini berjalan pulang, langkahnya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Bukan suara langkah manusia, tapi desahan berat dan bau amis yang menusuk hidung. Rumah Dini tidak jauh dari tempat ia berjualan. Sekitar 15 menit, berjalan kaki melewati gang sempit yang diapit kebun pisang dan semak liar. Lampu jalan jarang. Hanya beberapa bohlam redup yang menggantung di tiang kayu. Dini menggandeng tas kecil berisi uang dagangan. Tapi sepanjang jalan, ia merasa seperti sedang diawasi. Ketika sampai di depan rumah, ia menoleh sekilas ke belakang. Kabut menutupi hampir seluruh jalan, tapi ia melihat sepasang mata merah menyala di kejauhan. Tatapannya tajam, tak berkedip memantul seperti bara api di dalam gelap.
Dini buru-buru masuk, menutup pintu rapat-rapat, dan menyalakan semua lampu di ruang tamu. Ia mencoba menenangkan diri, tapi tak lama suara ketukan pelan di jendela membuatnya membeku. Tok, 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 tok. Ia menoleh perlahan, tapi tak ada siapa pun di luar. Namun di kaca jendela bayangan hitam besar tampak berdiri. Bentuknya tak jelas, hanya bahu lebar, kepala besar, dan mata merah yang menatap lurus ke arahnya. Dini menjerit kecil dan mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Astagfirullah, astagfirullah. Ia membaca istighfar berulang-ulang sambil memejamkan mata. Ketika dibuka lagi, bayangan itu sudah hilang. Malam itu Dini tidak bisa tidur. Di antara rasa takut, ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Sebuah perasaan hangat, seolah ada makhluk yang memperhatikannya dengan lembut, bukan sekadar menakut-nakuti. Ia tak tahu dari mana datangnya perasaan itu, tapi sejak suaminya meninggal, ia sudah terbiasa dengan kesepian, dan kini untuk pertama kalinya ia merasa tidak sendirian. Namun ia juga tahu, di desa ini yang tidak sendirian bukanlah hal yang menenangkan. Keesokan paginya Dini berangkat lebih pagi dari biasanya. Kabut masih menggantung rendah di atas jalan, menutupi pandangan. Saat ia membuka penutup gerobaknya, ada bekas cakar panjang di sisi kayu dekat roda belakang, seperti bekas tangan makhluk besar yang menekan dengan keras. Andra datang tak lama kemudian. "Loh kok gerobaknya lecet gini, Mbak?" "Aku juga nggak tahu, Mas. Semalam kayak ada yang ngikutin aku pulang." "Ngikutin? Maksudnya siapa?" "Entahlah, cuma firasat aja." Andra menatapnya dengan prihatin. "Kalau gitu mulai besok biar aku temenin pulang ya. Malam-malam di sini memang nggak enak." Dini mengangguk pelan, tanpa berani bercerita banyak. Namun di dalam hatinya ia tahu, sesuatu sudah mulai berubah. Semenjak malam itu, dagangannya selalu laku habis. Tak peduli hujan, sepi, atau kabut setebal apapun, selalu ada pembeli yang datang entah dari mana. Beberapa warga bahkan bersumpah melihat bayangan besar, berbulu hitam berdiri di belakang. Gerobak kebab, Dini saat malam hari. Tapi begitu didekati, sosok itu lenyap. Dan setiap kali Dini memejamkan mata di rumahnya yang sepi, ia mendengar suara berat itu lagi. "Dini, aku sudah di sini." Suaranya dalam, bergema dari tempat yang tak terlihat. Bukan suara manusia, tapi entah kenapa di tengah rasa takut yang menggigit, Dini justru merasa tenang. 3 malam berlalu sejak Dini melihat bayangan itu di jendela rumahnya. Sejak saat itu, hidupnya berubah dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Dagangan kebabnya selalu laku keras bahkan ketika pedagang lain mengeluh sepi pembeli. Kadang-kadang, pembeli datang tanpa suara, membayar dengan uang yang baunya aneh, seperti tanah basah bercampur darah kering. Tapi anehnya, uang itu tetap bisa dipakai, tetap diterima semua orang. Dini tak berani banyak berpikir, ia hanya bersyukur bisa bertahan hidup. Namun setiap malam mimpi buruk selalu datang. Dalam mimpinya ia berdiri di tengah kebun bambu. Kabut tebal menutupi seluruh pandangan, dan dari kegelapan itu muncul sosok besar berbulu hitam. Matanya merah menyala, napasnya berat seperti deru api. Ia tidak menyerang, hanya mendekat perlahan, lalu berlutut di depan Dini, suaranya menggema berat. "Aku sudah memenuhi janjiku. Kini giliranmu." Memenuhinya juga. Dini selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Hatinya berdebar, pikirannya kacau. Ia tidak tahu apa arti dari mimpi itu. Tapi setiap kali fajar tiba, hasil dagangannya semakin meningkat. Suatu malam ketika ia sedang membereskan gerobak, datang seorang lelaki tua berjubah hitam. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan langkahnya pelan tapi mantap. Ia berdiri di depan gerobak Dini tanpa suara, membuat perempuan muda itu hampir menjatuhkan wadah saus yang sedang dipegangnya. "Pak, mau pesan kebab ya?" Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya menatap dalam-dalam ke mata Dini, lalu berkata lirih, "Kamu sudah dipilih. Sekarang waktunya menepati perjanjian." Dini menatapnya bingung. "Perjanjian apa, Pak?" "Saya nggak ngerti." Lelaki tua itu tersenyum samar. Giginya kuning dan jarang-jarang. "Jangan pura-pura lupa. Dini, kau sudah memanggilnya malam itu di depan rumahmu, saat kau menangis dan berbisik agar hidupmu berubah." Dini tercekat. Ya memang pernah. Di malam yang sunyi setelah suaminya meninggal, berdoa sambil menangis keras di teras rumah. "Tolong siapapun apapun, bantu aku keluar dari kesulitan ini." Ia tidak sadar bahwa kata-kata putus asa itu didengar sesuatu yang bukan manusia. "Aku hanya ingin bantu, Pak. Bukan..." Lelaki itu memotong cepat. "Tidak ada bantuan yang gratis, Dini. Kau harus datang malam ini ke kebun bambu di belakang pasar.
Bawalah sehelai kain putih dan segenggam nasi yang sudah kau suap sendiri. Dia menunggumu di sana. Sebelum Dini sempat bertanya lagi, lelaki itu sudah berbalik dan berjalan menjauh, lenyap dalam kabut. Malam itu, rasa takut bercampur penasaran membuat Dini menuruti kata-kata lelaki itu. Sekitar pukul 12 malam, ia berjalan pelan melewati jalan setapak menuju kebun bambu. Angin malam membawa bau anyir yang menusuk. Bulan separuh tampak pucat di langit. Sinarnya menembus celah-celah daun bambu seperti pisau cahaya tipis. Dini membawa kain putih kecil dan segenggam nasi dalam mangkuk. Setiap langkah terasa berat, tapi sesuatu di dalam dirinya mendorong untuk terus maju. Ketika sampai di tengah kebun, ia melihat lelaki tua itu sudah menunggu. Duduk bersila di tanah, dikelilingi lilin hitam yang menyala redup. "Kau datang juga," katanya pelan. "Duduklah. Letakkan nasi itu di depanmu." Dini menuruti. Lelaki itu menaburkan kemenyan, lalu mulai membaca mantra pelan-pelan dengan suara serak. Asap kemenyan naik, memutar seperti kabut hitam di atas kepala mereka. Suara serangga lenyap. Angin berhenti. Dunia seolah menahan napas. Kemudian tanah di depan Dini bergetar. Perlahan, muncul tangan besar berbulu dari dalam tanah, lalu tubuh raksasa yang menembus permukaan bumi. Sosok itu berdiri tegak, hampir 3 meter tingginya, berbulu hitam lebat dengan mata merah menyala. Wajahnya menyeramkan tapi ekspresinya tenang. Dini tidak bisa bergerak. Tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu menunduk. Suaranya bergema seperti suara guntur yang teredam. "Aku mendengar panggilanmu malam itu, Dini. Aku datang, dan kini kau akan mendapatkan segalanya yang kau inginkan. Tapi aku tidak bermaksud. Kau ingin hidupmu berubah, bukan? Kau ingin daganganmu laris, ingin orang-orang memujamu, dan aku memberikannya." Sosok itu mendekat menatap Dini dengan mata merah menyala. "Sekarang berikan aku janjimu." Lelaki tua itu menyodorkan pisau kecil. Setetes darah Dini sebagai tanda ikatan. Hanya itu, dengan tangan gemetar, Dini menorehkan sedikit ujung jarinya. Setetes darah jatuh ke tanah. Tepat di depan makhluk itu. Tanah bergetar lagi, kali ini lebih kuat. Udara berputar, lilin padam bersamaan. Tapi mata makhluk itu semakin terang, menyala seperti bara neraka. "Mulai malam ini aku akan menjagamu," katanya. "Tidak akan ada yang menyakitimu, tidak ada yang menolak daganganmu. Tapi ingat, jangan pernah mencintai manusia lagi. Cinta manusia akan membuatku murka." Sebelum Dini sempat menjawab, makhluk itu lenyap seolah tertelan kabut. Lelaki tua itu bangkit pelan memegang pundak Dini. "Kau sudah terikat, nak. Jangan melanggar janjinya, atau kau akan menyesal seumur hidup." Sejak malam itu Dini tak pernah sama. Ia menjadi semakin cantik seolah auranya berubah. Kulitnya tampak cerah, matanya berbinar, dan pelanggan datang silih berganti, bahkan dari luar desa. Namun setiap malam ia merasa ada yang duduk di sudut kamarnya. Kadang terdengar napas berat, kadang bau kemenyan bercampur amis, kadang juga terasa tangan besar dan hangat menyentuh rambutnya saat ia hampir tertidur. Awalnya ia takut, tapi lama-kelamaan kehadiran itu terasa akrab. Suara berat yang dulu membuatnya gemetar kini terdengar lembut saat berbisik. "Aku di sini, Dini. Jangan takut. Aku hanya ingin melindungimu." Dini bahkan mulai berbicara sendiri di malam hari, seperti bercakap dengan sosok yang tak terlihat. Kadang ia tertawa pelan, kadang terdiam lama sambil menatap kosong ke arah jendela. Namun hubungan itu perlahan berubah ketika Andra kembali hadir di hidupnya dengan perhatian yang tulus. Setiap malam, pemuda itu menawarkan diri untuk menemani Dini pulang. Mereka berbincang panjang, saling bercerita, bahkan tertawa kecil di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Dan entah sejak kapan, hati Dini mulai berdebar setiap kali Andra datang. Tapi setiap kali ia tersenyum pada Andra, angin di sekitarnya mendadak dingin, seolah ada sesuatu yang marah diam-diam. Suatu malam ketika Dini dan Andra tertawa bersama di depan gerobak, tiba-tiba lampu gerobak Dini padam sendiri. Angin bertiup kencang, membuat spanduk kecil di atas gerobak berkibar keras. Andra menatap sekeliling, bingung. "Lo mati lampu ya?" Namun Dini tahu itu bukan karena listrik. Suara berat bergema pelan di telinganya. Hanya bisa ia dengar. "Kau lupa janjimu, Dini." Jantungnya berdegup kencang. Ia pura-pura tenang tapi matanya gelisah. Andra melihatnya pucat. "Mbak Dini, enggak apa-apa?" "Kok kelihatan takut?" Dini tersenyum paksa. "Enggak, cuma capek aja, Mas." Namun malam itu, setelah Andra pergi, Dini pulang dengan tubuh lemas. Di depan rumahnya asap tipis tiba-tiba muncul dari tanah. Bau amis menyengat dan dari kegelapan mata merah itu tampak lagi.
Aku sudah memperingatkanmu, Dini. Cinta manusia tidak akan membawa kebahagiaan untukmu. Suara itu berat, kali ini terdengar penuh kecemburuan. Angin berputar, jendela bergetar, dan bayangan besar melintas cepat di dalam rumahnya meski semua pintu terkunci. Dini menutup telinganya dan berteriak, "Tolong aku! Aku nggak mau ini lagi." Namun yang menjawab hanyalah suara tawa berat, dalam dan bergema. Malam itu seluruh lampu rumah Dini padam bersamaan. Dan dari dalam kegelapan suara napas besar itu berbisik lagi di telinganya. "Kau sudah menjadi milikku, Dini, selamanya." Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi aneh yang tak berujung bagi Dini. Siang hari ia tampak normal, ramah melayani pembeli, tertawa kecil dengan Andra, bahkan kadang berbincang dengan pedagang lain di sepanjang jalan. Tapi begitu malam tiba, sesuatu di dalam dirinya berubah. Setiap kali lampu gerobaknya dinyalakan, bayangan besar akan muncul di belakangnya. Kadang di pantulan kaca etalase, kadang di bayangan jalanan. Tidak semua orang bisa melihatnya, tapi anak kecil atau hewan sering bereaksi aneh. Menggonggong, menjerit, atau tiba-tiba menangis tanpa sebab. Dini mulai terbiasa dengan kehadiran itu. Ia tahu siapa yang sedang mengawasinya. Genderuwo itu, makhluk yang menepati janjinya, yang membuat dagangannya laris dan melindunginya dari siapapun yang jahat. Namun ia juga tahu makhluk itu tidak suka Andra. Suatu sore, sebelum matahari tenggelam, Andra datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa 2 gelas es teh dan sepotong roti tawar isi keju. "Aku bawain buat Mbak Dini. Makan dulu sebelum jualan." "Wah, terima kasih Mas Andra. Nggak usah repot-repot loh." "Nggak apa-apa Mbak. Aku kan sekalian numpang ngobrol." Mereka duduk di kursi kecil di samping gerobak Dini. Jalan masih sepi, hanya ada suara jangkrik dan angin sore yang mulai dingin. Dini menatap wajah Andra diam-diam. Ada ketulusan di matanya, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan sejak suaminya meninggal. Namun ketika Andra tertawa, Dini merasakan hembusan angin dingin di belakangnya. Ia menoleh sekilas, tak ada siapa-siapa, tapi dalam pantulan kaca gerobak, terlihat siluet besar berbulu hitam berdiri di belakang mereka. Mata merah itu menatap tajam ke arah Andra. Dini berusaha tetap tenang, namun tubuhnya menggigil, seolah ada 2 dunia yang sedang berebut di sekelilingnya. Dunia manusia yang hangat dan dunia gaib yang gelap. Malam itu, gerobak Dini ramai luar biasa. Pembeli datang silih berganti. Andra membantu melayani membungkus kebab, menyiapkan saus, bahkan mengantarkan pesanan ke motor pelanggan. Mereka tertawa bersama, saling beradu pandang malu-malu. Bagi orang lain, pemandangan itu terlihat biasa. 2 pedagang muda yang saling jatuh cinta. Namun di antara tawa mereka, angin tiba-tiba berhenti. Suara jangkrik lenyap. Dan dari belakang gerobak muncul suara geraman rendah. "Dini." Suara itu berat, pelan, tapi jelas terdengar. Dini terdiam. Wajahnya langsung pucat. Andra menatap bingung. "Mbak Dini kenapa? Siapa yang manggil?" Enggak ada Mas. Aku cuman..." Suara itu datang lagi, lebih keras kali ini. "Kau melanggar janjimu." Dini spontan menjatuhkan spatula di tangannya. Saus tumpah ke tanah. Andra segera menghampiri. "Mbak, kamu sakit? Lihat wajahmu pucat banget." Dini berusaha tersenyum, tapi di dalam kepalanya terdengar suara bergaung. Suara yang sama dari malam pesugihan itu. "Aku melindungimu, tapi kau bermain dengan manusia. Kau ingkari aku, Dini." Tubuh Dini mulai gemetar. Ia menggenggam dada, mencoba menahan perih aneh yang tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuh. Andra panik. "Mbak Dini, ayo duduk dulu." Namun sebelum sempat bergerak, lampu gerobak padam total. Angin berhembus kencang, membuat banner dan peralatan berterbangan. Dari arah kebun bambu terdengar suara berat seperti tawa, rendah dan panjang. "Hahaha." Andra memeluk Dini, menatap ke arah suara itu, tapi tak ada apa-apa selain kabut yang menebal. "Maisandra, tolong aku," bisik Dini pelan, matanya berkaca-kaca. Iya, aku di sini." "Tenang, Mbak." Namun di balik kabut, sepasang mata merah kembali muncul, menatap mereka tanpa kedip. Sejak malam itu, gangguan semakin sering datang. Andra mulai mengeluh karena gerobaknya sering rusak tanpa sebab. Kadang roda gerobak copot, kadang kaca retak, bahkan pernah seluruh wadah ST-nya pecah bersamaan padahal tak disentuh siapapun. Setiap kali hal itu terjadi, Dini merasa bersalah, karena ia tahu penyebabnya. Makhluk itu cemburu. Dini mencoba menjauh dari Andra, tapi hatinya tidak sanggup. Semakin ia menolak, semakin ia ingin bertemu. Andra juga semakin memperhatikannya. Suatu malam ketika Dini sedang membersihkan gerobaknya, Andra datang membawa jaket. "Udah malam dingin, nih pakai dulu." Dini menerimanya. Saat tangan mereka bersentuhan,
Udara di sekitar mendadak membeku. Lampu jalan berkedip pelan, dan angin berhenti total. Tiba-tiba terdengar suara berat menggeram dari arah kebun bambu. "Dini!" Suara itu begitu keras hingga membuat kaca etalase bergetar. Andra menoleh ke arah kebun, tapi hanya melihat bayangan hitam besar di balik kabut. "Siapa itu? Hei! Jangan ganggu Mbak Dini." Ia melangkah maju beberapa langkah, tapi Dini menahannya. "Jangan, Mas. Tolong jangan." Air mata Dini mengalir. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Bayangan itu bergerak cepat, mendekat. Suara ranting patah terdengar dari segala arah. Dini berlari memeluk Andra, menutupi wajahnya di dada pemuda itu. Angin berputar seperti pusaran kecil, membawa aroma amis bercampur asap dupa. Tiba-tiba suara itu kembali berbisik di telinganya. Lembut tapi menakutkan. "Aku mencintaimu, Dini." "Tapi kenapa kau memilih manusia itu?" Dini menjerit keras. Andra memeluknya erat, tak tahu harus berbuat apa. Namun dalam ceritanya Dini mendengar suara lain, lebih jauh tapi jelas. Tawa laki-laki tua, suara dukun yang dulu menuntunnya dalam ritual. "Ingat perjanjianmu, Dini. Cinta manusia akan menghancurkanmu." Beberapa hari kemudian Dini mulai berubah. Wajahnya pucat, matanya sering kosong. Kadang ia tertawa sendiri di tengah malam. Kadang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Andra khawatir, bahkan sempat mengajak Dini pergi berobat ke Ustadz. Namun setiap kali mereka hendak pergi, selalu ada halangan aneh. Ban motor bocor, hujan deras mendadak turun, atau Dini tiba-tiba pingsan di jalan. Suatu malam Dini duduk di dalam rumah dengan mata kosong. Di hadapannya bayangan hitam besar itu muncul lagi. Kini lebih jelas, sosok berbulu lebat dengan dada bidang dan wajah menyeramkan, tapi matanya memancarkan kesedihan. "Aku sudah memberimu segalanya, Dini. Harta, keselamatan, kekuatan. Tapi kenapa kau abaikan aku?" Air mata Dini jatuh. "Aku nggak mau kehilangan semuanya, tapi aku juga manusia. Aku butuh cinta, bukan cuma perlindungan." Makhluk itu mendekat, suaranya pelan. "Dan aku bisa memberimu cinta, bahkan lebih dari manusia manapun. Tapi kau bukan manusia. Aku bisa menjadi apapun yang kau mau." Tiba-tiba, wajah makhluk itu berubah samar, meniru wajah Andra. Dini menjerit ketakutan, mundur hingga punggungnya menabrak dinding. "Hentikan! Jangan ganggu aku lagi!" Namun sosok itu hanya tersenyum, lalu menghilang ke udara bersama angin dingin yang menyapu seluruh ruangan. Sejak saat itu Andra sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Dini duduk di bawah pohon bambu menangis, sementara di belakangnya berdiri makhluk besar bermata merah. Setiap kali ia mendekat dalam mimpi itu, makhluk tersebut menatap tajam dan berbisik, "Jangan dekati dia. Dia milikku." Andra terbangun dengan keringat dingin setiap malam, tapi rasa cintanya semakin kuat. Ia merasa harus melindungi Dini, apapun risikonya. Dan di sisi lain Dini tahu, semakin ia mencintai Andra, semakin makhluk itu marah. Sampai akhirnya malam itu datang. Malam ketika semua batas antara dunia manusia dan dunia makhluk itu mulai kabur. Ketika Dini dan Andra berdua di depan gerobak, bulan purnama menggantung tinggi. Udara tiba-tiba membeku. Kabut turun begitu tebal hingga mereka nyaris tak bisa melihat satu sama lain. "Mbak Dini kok tiba-tiba dingin banget ya?" "Mas Andra, ayo pulang aja. Aku takut malam ini beda." Namun sebelum mereka sempat melangkah, suara tawa berat menggema dari arah kebun bambu. Disusul bayangan besar yang muncul di tengah jalan, perlahan membentuk sosok genderuwo hitam dengan mata merah menyala. Andra menatap terkejut. "Astagfirullah. Itu apa?" Dini menjerit, "Mas lari." Tapi tubuh Andra terpaku. Sosok itu berjalan mendekat dengan langkah berat. Setiap pijakannya membuat tanah bergetar. "Kau manusia lemah, berani merebut milikku." Genderuwo itu mengangkat tangannya. Angin berputar, membuat gerobak Andra terhempas dan pecah berantakan. Andra terlempar ke tanah, berdarah di pelipis. Dini berlari menolong, tapi genderuwo itu menahan dengan tatapan penuh amarah. "Dini, aku sudah memperingatkanmu." Mata makhluk itu menyala semakin terang, dan Dini merasakan panas menyengat di dadanya. Tubuhnya gemetar, seolah sesuatu mencoba menarik jiwanya keluar. "Jangan sakiti dia. Aku yang salah," jerit Dini. Tapi genderuwo itu hanya diam, menatap keduanya dengan amarah dan kesedihan bercampur. "Jika kau tetap memilih manusia, maka aku akan menunjukkan arti kehilangan yang sebenarnya." Kabut menutup pandangan mereka. Di malam itu untuk pertama kalinya, suara tangisan makhluk itu terdengar di seluruh kebun bambu. Berat, dalam, menyayat hati. Malam setelah kejadian itu,
Desa kecil di pinggiran Banyuwangi seperti kehilangan suaranya. Angin berhenti berembus. Hewan-hewan malam mendadak diam. Bahkan suara jangkrik yang biasanya menemani sunyi lenyap tanpa jejak. Warga yang lewat di jalan utama mengaku melihat asap hitam melayang dari arah kebun bambu di belakang tempat Dini berjualan. Asap itu berputar seperti pusaran kecil, lalu menghilang ke langit. Sejak malam itu tak ada satupun pedagang berani membuka lapak di sekitar sana, kecuali Dini. Ia tetap datang, menyalakan lampu gerobaknya seperti biasa. Tapi wajahnya kini pucat dan matanya kosong. Andra tak pernah muncul lagi setelah malam itu. Gerobaknya ditemukan rusak parah, terbakar sebagian di pinggir jalan. Warga mengira ada korsleting atau tumpahan bensin, tapi tidak ada bau bahan bakar sama sekali. Hanya bau amis dan dupa terbakar. Di rumahnya Dini duduk di depan cermin. Rambutnya acak-acakan, bibirnya kering. Ia menatap wajahnya sendiri dengan mata nanar. Tapi dari pantulan cermin, ada bayangan hitam besar yang berdiri di belakangnya. Makhluk itu, genderuwo yang pernah ia lihat di kebun bambu, kini muncul lebih sering. Wujudnya tak lagi samar. Bulunya hitam legam, matanya merah menyala seperti bara, dan dada bidangnya naik turun seperti menahan amarah yang tak tertahan. "Kenapa kau menyakitinya?" Suara Dini pelan gemetar, "Karena dia ingin merebutmu dariku. Dia cuma manusia biasa, dan kau juga manusia, tapi kau milikku." Makhluk itu mendekat, suaranya berat tapi terdengar lirih, seperti suara seseorang yang patah hati. "Aku sudah memberikan segalanya padamu, Dini, tapi kau memilihnya. Kau mencintainya, bukan aku." Air mata Dini menetes. Ia mencoba menghindar, tapi tangan besar makhluk itu memegang pundaknya sangat tapi membuat kulitnya terasa terbakar. "Lepaskan aku." "Tidak, kau sudah berjanji." Cermin di depan mereka retak tiba-tiba. Garis retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Di dalam pantulan kaca, wajah Dini berubah pucat, matanya tampak kosong. Sementara di belakangnya, genderuwo itu tersenyum samar. Wajahnya penuh amarah yang ditahan. Keesokan harinya warga dikejutkan oleh kejadian aneh. Lapak-lapak di sekitar tempat Dini berjualan rusak berantakan. Gerobak Andra, yang tadinya sudah diperbaiki, ditemukan roboh lagi. Kali ini terbalik di tengah jalan. Beberapa pedagang mengaku mendengar suara tawa besar dari arah kebun bambu di tengah malam. Tawa berat, panjang, dan menyeramkan. "Itu tawa setan," kata seorang warga tua. Makhluk itu marah. Ada perjanjian yang dilanggar. Sejak saat itu warga mulai menjauhi Dini. Tak ada yang berani mendekat. Bahkan pembeli pun jarang datang. Tapi yang aneh, Dini tidak terlihat sedih. Itu daun dalek ketiambal daun, menatap kosong ke arah gerobaknya, seolah menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Suatu malam ketika kabut kembali menutupi jalan desa, Andra datang lagi. Tubuhnya tampak lemah. Wajahnya pucat, tapi ia berjalan dengan tekad kuat. Ia sudah mendengar cerita dari warga tentang Dini, bahwa ia kerasukan makhluk gaib, bahwa lapaknya dihantui, bahkan bahwa ia sudah bukan manusia lagi. Tapi Andra tak peduli. Ia hanya ingin menyelamatkan perempuan yang dicintainya. Ketika ia tiba di depan gerobak kebab itu, Dini sedang duduk diam di kursi kecil, menatap kosong ke depan. "Mbak Dini," panggil Andra pelan. Dini menoleh perlahan, matanya merah. Bukan karena menangis, tapi seperti ada cahaya merah samar di dalamnya. "Mas Andra, kenapa datang lagi?" "Aku nggak bisa ninggalin kamu dalam keadaan begini. Aku tahu kamu diganggu sesuatu. Aku akan bantu." Tiba-tiba udara di sekitar mereka berubah. Lampu jalan berkedip pelan. Angin berhembus dingin. Dan dari belakang gerobak, suara langkah berat mulai terdengar. Dag, dag, dag. Tanah bergetar pelan setiap kali suara itu muncul. Andra menatap ke arah kebun bambu. Dan dari balik kabut, sosok besar berbulu hitam muncul, berjalan perlahan ke arah mereka. Matanya merah menyala, napasnya seperti api. "Kau berani datang lagi?" Suaranya menggema. Andra berdiri tegak walau lututnya gemetar. "Aku nggak takut. Aku cuma mau ambil Dini kembali. Dia milikku." "Dia manusia, bukan milik siapapun." Genderuwo itu meraung keras, hingga daun-daun bambu bergoyang seperti diterpa badai. Gerobak kebab Dini bergetar hebat, lalu meledak kecil, membuat api kecil menyala di sekitarnya. Andra melindungi Dini dengan tubuhnya. "Pergi, Mas. Nanti kamu celaka." "Aku nggak akan ninggalin kamu." Makhluk itu mendekat, dan dengan satu hembusan napas, api di sekitar mereka padam tiba-tiba. Suasana menjadi gelap total, hanya menyisakan cahaya merah dari mata makhluk itu. "Kau tidak mengerti, Dini.
Cinta manusia akan membawa petaka, tapi aku bisa membuatmu hidup selamanya bersamaku. Dini menggeleng menatapnya dengan air mata. Aku nggak mau hidup selamanya dalam kegelapan. Aku cuma mau jadi manusia biasa. Suara raungan besar kembali menggema. Genderuwo itu marah. Tanah bergetar, gerobak Andra terlempar, dan seluruh lampu jalan padam bersamaan. Warga yang menonton dari jauh menjerit ketakutan dan berlarian. Beberapa melihat bayangan raksasa hitam berdiri di tengah jalan, dikelilingi api dan asap hitam. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar suara tongkat kayu mengetuk tanah. Dari balik kabut muncul sosok dukun tua, lelaki berjubah hitam yang dulu menuntun Dini dalam ritual pesugihan. Ia berjalan perlahan ke arah mereka, menatap makhluk itu tanpa takut. Sudah cukup makhluk dari alam bawah. Kau berani melarangku, manusia tua. Kau melanggar batas dunia. Kau biarkan cinta menodai perjanjianmu. Sekarang saatnya kembali. Genderuwo itu meraung keras, tapi dukun itu menancapkan tongkat kayu di tanah dan mulai membaca mantra kuno. Angin berputar kencang, membuat daun-daun bambu beterbangan. Dini dan Andra berpegangan erat, sementara cahaya merah dari mata makhluk itu perlahan memudar. Namun sebelum hilang, Genderuwo itu menatap Dini dengan ekspresi pilu. Aku tidak ingin menyakitimu, tapi aku tidak tahu cara mencintai tanpa memiliki. Air mata Dini jatuh deras. Maafkan aku. Kau tidak salah, Dini. Dunia kita memang tidak bisa bersatu. Tubuh makhluk itu mulai hancur menjadi asap hitam, terhisap ke tanah bersama pusaran angin. Tapi sebelum sepenuhnya hilang, suaranya bergema sekali lagi. Jika kau mencintaiku dengan tulus, panggil namaku di bawah bambu itu, dan aku akan datang. Setelah itu semuanya hening. Kabut menghilang, angin berhenti. Hanya tersisa Dini yang terduduk lemas di tanah, sementara Andra memeluknya erat. Keesokan paginya, warga menemukan sisa-sisa gerobak kebab dan es teh yang hangus di pinggir jalan. Tanah di sekitarnya menghitam seperti bekas terbakar, tapi tak ada api semalam itu. Dini dan Andra ditemukan pingsan di dekat kebun bambu, tapi keduanya selamat. Namun ada satu hal yang membuat warga bergidik. Di tanah hitam itu ada jejak kaki raksasa besar, berbulu dan menancap dalam, seolah makhluk itu masih berdiri di sana semalaman. Beberapa minggu kemudian, Dini berhenti berjualan. Ia lebih banyak berdiam diri di rumah. Wajahnya masih cantik, tapi sorot matanya berubah. Penuh kesedihan dan kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Andra sering menjenguk, membantu memperbaiki rumahnya, berusaha membuat Dini tersenyum lagi. Kadang berhasil, kadang tidak. Namun setiap kali malam tiba, Dini sering duduk di teras, menatap ke arah kebun bambu yang jauh di sana. Angin malam kadang membawa suara berat dan lembut dari kejauhan. Dini, dan tanpa sadar Dini tersenyum kecil, sedih tapi hangat. Cinta memang aneh, pikirnya. Bahkan makhluk sekejam itu pun ternyata bisa mencintai. Sejak malam penuh api dan amarah itu, desa Karangjati tak lagi sama. Kebun bambu di belakang deretan gerobak itu kini menjadi tempat yang dihindari. Siapapun yang melintas malam hari mengaku mendengar suara berat berbisik, kadang disertai hembusan angin dingin yang membawa bau daging terbakar dan minyak kebab. Dini tak lagi berjualan. Ia hidup menyepi, menutup diri dari warga yang menatapnya dengan rasa takut bercampur kasihan. Namun setiap malam ia tetap menyalakan satu lampu minyak kecil di depan rumahnya. Bukan untuk menerangi jalan, tapi seolah menjadi tanda bagi sesuatu di luar sana. Andra, yang kini bekerja di warung teh milik pamannya, sering datang menjenguk. Ia berusaha menghibur Dini, tapi ada jarak yang tak bisa dijelaskan di antara mereka. Kadang Dini tersenyum, tapi senyumnya selalu diiringi tatapan kosong, seolah separuh jiwanya masih tertinggal di kebun bambu itu. Malam itu hujan turun pelan. Dini duduk di dekat jendela, memandangi air yang menetes di kaca. Di luar sana, petir sesekali menyambar, menyinari pepohonan dan bayangan yang menari di antara cahaya. Tiba-tiba, dari arah belakang rumah terdengar suara langkah berat yang familiar. Dag, dag, dag. Dini menahan napas. Tubuhnya bergetar, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tidak lagi ketakutan. Mungkin karena rasa rindu yang tak sempat diucapkan. Kau memanggilku lagi, Dini. Suara itu muncul begitu saja di telinganya. Dalam pantulan kaca jendela, tampak bayangan besar berdiri di belakangnya. Genderuwo itu, wajahnya masih sama. Mata merah, tubuh besar, tapi kini tak lagi tampak murka. Ada kesedihan dalam sorot matanya. Aku tidak bermaksud datang, jawab Dini pelan. Tapi hatimu memanggilku. Dini menunduk. Aku sudah mencoba melupakanmu. Dan gagal. Air mata jatuh di pipinya. Aku mencintai Andra,
Tapi entah kenapa aku masih merasa kau ada di sini, di pikiranku. Di mimpi-mimpiku, makhluk itu mendekat duduk di lantai seperti manusia. Lantai kayu berderit menahan berat tubuhnya, karena kita terikat oleh perjanjian dini. Perjanjian yang dibangun dari darah, cinta dan rasa kehilangan. Bisakah aku memutuskannya? Hanya bisa dengan satu cara, tumbal. Kata itu bergema di dalam kepala Dini, tumbal. Ya tahu, dalam dunia mistis, tidak ada perjanjian yang berakhir tanpa harga yang harus dibayar. Keesokan harinya, Dini mencari dukun tua yang dulu membantunya dalam ritual pesugihan. Ia menemukannya di gubuk kecil dekat sungai, duduk di depan dupa yang terus menyala. Dukun itu menatap Dini lama lalu menghela napas berat. Kau seharusnya tak datang lagi, Dini. Aku ingin mengakhiri semua ini. Pak, aku nggak mau hidup dengan bayangannya terus. Kau sadar apa konsekuensinya? Aku tahu, tapi aku rela. Dukun itu terdiam sejenak, lalu membuka gulungan kain berisi mantra tua dan sebilah pisau kecil yang sudah berkarat. Malam nanti di bawah pohon bambu tempat pertama kau memanggilnya. Kau harus melakukan ritual terakhir, tapi ingat makhluk itu akan menolak. Ia tidak ingin kehilanganmu. Dini mengangguk pelan. Kalau itu yang harus kulakukan, aku siap. Malam tiba, langit mendung, bulan tertutup awan, dan kabut mulai turun dari arah pegunungan. Dini mengenakan pakaian putih sederhana dan membawa lampu minyak. Di tangan kirinya, ia menggenggam cincin perak yang dulu pernah diberikan oleh genderuwo itu di dalam mimpinya, cincin yang ia temukan kembali di dekat gerobak kebab yang hangus. Ia berjalan melewati jalan tanah menuju kebun bambu. Setiap langkah terasa berat, tapi tekadnya sudah bulat. Di tengah kebun, dukun tua sudah menunggu. Di hadapannya terdapat lingkaran garam, dupa menyala, dan mangkuk kecil berisi darah ayam hitam. Dini, ingat, begitu ia muncul, jangan menunjukkan rasa takut. Bacalah mantra ini 3 kali, lalu bakar cincin itu di atas api dupa. Dini mengangguk dan memejamkan mata. Tak lama setelah mantra pertama keluar dari bibirnya, angin kencang berputar. Bambu-bambu berderak seperti tulang retak. Suara lolongan panjang menggema dari kejauhan. Dini tetap membaca mantra kedua, tapi kali ini suaranya mulai gemetar. Dini! Suara berat itu datang dari kegelapan, kabut menebal, dan dari balik asap genderuwo itu muncul lagi. Tapi kali ini wajahnya bukan penuh amarah, melainkan duka mendalam. Matanya berkaca-kaca, sesuatu yang tak pernah dilihat Dini sebelumnya. Jangan lakukan ini. Aku mohon, aku harus mengakhirinya. Kalau kau pergi, aku akan lenyap. Kau tahu itu? Aku tahu. Air mata jatuh di pipi Dini, tapi kita memang tak bisa bersama. Kau dari dunia yang gelap, dan aku harus kembali ke terang. Makhluk itu meraung pelan, bukan marah, tapi seperti seseorang yang kehilangan segalanya. Dini membaca mantra ketiga. Tangannya bergetar memegang cincin. Api dupa berwarna biru menyala lebih besar, menyambar ujung jarinya. Dini, aku mencintaimu. Teriakan itu menggema bersamaan dengan api besar yang menyambar cincin perak di tangannya. Dalam sekejap, genderuwo itu menjerit keras. Tubuhnya mulai retak seperti kaca, pecah menjadi kepingan hitam yang terbakar oleh cahaya api. Dini jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Suara raungan besar mengguncang seluruh kebun bambu. Daun-daun berterbangan, tanah bergetar dan bau belerang memenuhi udara. Dini! Teriak dukun tua sambil menarik tubuhnya keluar dari lingkaran. Kau berhasil, tapi tubuhmu. Dini menatap tangannya yang mulai memutih kemudian transparan. Aku ikut terbakar. Dukun itu menunduk. Kau bagian dari perjanjian, Dini. Menyegelnya berarti menyerahkan jiwamu. Dini tersenyum tipis. Mungkin memang begini takdirnya. Ia menatap ke arah kobaran api yang semakin redup. Di sana samar-samar terlihat bayangan genderuwo yang menatapnya dari balik cahaya, lalu menghilang. Keesokan harinya, warga menemukan tanah hangus di tengah kebun bambu. Tak ada tanda-tanda kehidupan, hanya bau dupa dan sisa cincin perak yang meleleh di tanah. Dukun tua ditemukan pingsan di pinggir jalan, dan setelah sadar ia hanya mengatakan satu kalimat, perjanjian sudah berakhir, tapi cintanya akan tetap hidup di antara kabut. Malam itu Andra datang mencari Dini. Ia menemukan rumah Dini kosong, hanya ada lampu minyak yang masih menyala di depan pintu. Ia duduk lama di sana menatap lampu itu sampai api padam sendiri. Saat ia bangkit untuk pergi, angin berhembus lembut dari arah kebun bambu, membawa aroma kebab panggang yang samar. Dan dalam bisikan halus yang nyaris tak terdengar, ia mendengar suara lembut penuh kasih. Terima kasih, Andra. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa.
Hanya kabut yang bergulung pelan, seolah menyembunyikan sesuatu yang telah usai, namun masih menatap dari kejauhan. Sejak malam itu, warga percaya bahwa di setiap Jumat Kliwon, ketika kabut turun tebal di Jalan Karangjati, akan tercium aroma kebab dari arah kebun bambu, tanda bahwa Dini dan makhluk itu masih bersama di dunia yang tak bisa dilihat manusia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendengar kisah selanjutnya.